Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk membuat sebuah tutorial full lengkap cara pengisian dan penggunaan rapot kurikulum Merdeka SSA versi 1.2. Baik Bapak Ibu, untuk hal pertama yang harus kita lakukan di dalam pengisian rapot kurikulum Merdeka ini adalah yang pertama, di sini ada identitas sekolah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung pilih identitas sekolah. Kita isikan identitas sekolahnya terlebih dahulu Bapak Ibu, sesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu. Kita bisa pilih nama sekolahnya di bagian sini. Sesuaikan, dicari nama sekolah Bapak Ibu. Jika nama sekolah Bapak Ibu ada kemungkinan tidak ada, maka Bapak Ibu bisa hubungi pengembang untuk mendaftarkan sekolah Ibu sebagai pengguna aplikasi ini. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu sudah memilih sekolahnya, kemudian Bapak Ibu bisa mengisikan data-data seperti NPSN, kemudian NSS, alamat sekolah, kode pos, dan lain sebagainya. Kemudian desa di sini Bapak Ibu bisa memilih sesuaikan dengan kebutuhan sekolah Bapak Ibu, apakah desa atau kelurahan atau kampung, silahkan disesuaikan. Kabupaten juga begitu Bapak Ibu, apakah kabupaten atau kota, silahkan diisikan. Untuk alamat sekolah Bapak Ibu silahkan isikan jalannya saja. Jalannya Bapak Ibu isikan, nanti secara otomatis desa, kode pos, dan lain sebagainya akan disambungkan dengan aplikasi. Nah, untuk kelasnya Bapak Ibu silahkan pilih pada drop down yang ada, kelas 1, 2, 3, atau kelas sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, untuk di sini Bapak Ibu, di sini jika di sekolah Bapak Ibu ini menghendaki sekolah atau kelas yang double, misalnya kelas 4A, 4B, atau sesuai dengan sebutan kelas yang ada di dalam sekolah Bapak Ibu. Kebetulan di sekolah kami, sekolah SD Negeri 2 Siswabangun, ini kelasnya ada 2 rombel, jadi kelas 4A dan kelas 4B. Di sini saya tulis kelas 4A. Fasenya silakan sesuaikan, kalau kelas 4 ini berarti masuk ke fase B. Semesternya Bapak Ibu silakan sesuaikan juga. Kebetulan ini tutorial saya buat di semester 2 atau semester genap. Bapak Ibu bisa pilih di sini genap atau ganjil. Nah, kemudian tahun pelajaran, tempat, dan tanggal rapot silakan disesuaikan sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Di sini ada ekstrakurikuler, silakan Bapak Ibu isikan. Kemudian juga ada muatan lokal, kemudian di Kecamatan Seperti Banyak ada muatan lokal bahasa Lampung dan juga pendidikan anti korupsi. Kemudian Bapak Ibu setelah data sekolah atau profil sekolah selesai diisi, kita masuk kepada data siswa, atau bisa melalui menu yang ada di sini, di dalam sini, atau bisa juga menu yang di atas ini, data siswa. Nah, data siswa formnya seperti ini Bapak Ibu, kolom-kolomnya. Nah, kolomnya seperti ini. Bapak Ibu silakan sesuaikan dengan data sekolah Bapak Ibu atau data siswa Bapak Ibu. Di sini ada NIS, kemudian NISN, kemudian ada nama peserta didik, kemudian ada jenis kelamin. Jenis kelamin ini bisa diisi dengan memilih pada drop down, apakah L untuk laki-laki, P untuk perempuan. Silahkan diisikan. Kemudian tempat lahirnya di sini silahkan diketik Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk tanggal lahir ini upayakan mengetiknya dengan diberikan tanda petik 1 Bapak Ibu. Misalnya contohnya di sini ada petik 1 25 Mei 2017 gitu misalnya. Nah, kemudian untuk agama Bapak Ibu pilih pada drop down. Nah, karena apa? Di sini akan mempengaruhi rumus pada saat penilaian nanti. Jadi upayakan kita pilih di drop down-nya. Nah,
misalnya agama Islam, Kristen, Hindu, dan Katolik, silakan disesuaikan. Nah, kemudian untuk pendidikan sebelumnya ada kemungkinan TK, silakan Bapak isikan alamat peserta didik, kemudian nama ayah, nama ibu, dan seterusnya. Nah, di bagian akhir Bapak Ibu, di sini ada keterangan atau kehadiran atau presensi. Nah, jadi di sini tuliskan rekap presensi Bapak Ibu. Jadi rekapnya Bapak Ibu tulis di sini. Sakit berapa, izin berapa, untuk alfa berapa. Nah, setelah selesai diisi Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu masuk kepada tujuan pembelajaran. Untuk apa Bapak Ibu? Yaitu untuk melihat. Nah, klik tujuan pembelajaran, di sini juga ada menunya. Bisa menggunakan menu yang ada di sini, di bawah sini, atau bisa menggunakan menu yang ada di atas sini tujuan pembelajarannya. Nah, agama, PKN, dan seterusnya. PKN ini pendidikan Pancasila ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, tujuan pembelajaran di sini saya sebagian besar sudah saya isi. Silakan Bapak Ibu lihat, atau kalau Bapak Ibu mau mengedit, misalnya di sini mohon maaf, di sini harusnya dengan benarnya dihilangkan. Nanti silakan Bapak Ibu sesuaikan. Dengan benarnya ini dihilangkan harusnya. Nah, keterangan-keterangan seperti ini. Nah, silakan Bapak Ibu nanti diedit jika perlu diedit. Jika tidak, silakan Bapak Ibu lihat nomornya. Nah, nanti nomor ini akan digunakan untuk memanggil daripada tujuan pembelajaran yang akan dimasukkan nilainya Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu melihat tujuan pembelajaran dari agama Islam, scroll ke bawah untuk agama Hindu, Katolik, dan seterusnya. Dan seterusnya Bapak Ibu, saya ulangi. Maaf, ini bisa saya hapus dulu. Nah, misalnya sudah selesai Bapak Ibu melihat nomor-nomor TP atau tujuan pembelajarannya, Bapak Ibu bisa langsung ke penilaian sumatif. Nah, di sini kita klik, kita lihat di penilaian sumatifnya. Misalnya kalian agama. Nah, Bapak Ibu tadi sudah melihat tujuan pembelajaran di bagian tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu, nomor-nomornya. Perlu Bapak Ibu masukkan. Masukannya di mana? Silakan Bapak Ibu klik isi kode TM, atau bisa juga di scroll ke bawah. Nah, di sini ada kode. Jadi nomor-nomor tujuan pembelajaran tadi itu adalah kode untuk memanggil atau memasukkan TP-nya di dalam penilaian. Misalnya di sini saya ambil nomor 14 atau 15. Nah, maka TP nomor 15 yang ada di tujuan pembelajaran tadi akan muncul di sini sebagai penilaian kita di TP itu gitu. Nah, misalnya Bapak Ibu mau memasukkan 10 TP, silahkan disesuaikan dengan yang dilakukan di sekolah Bapak Ibu. Nah, saya memberikan contoh ini 4 TP atau 3 TP, 3 TP saja. Nah, di sini silakan setelah memasukkan 3 TP yang dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu, silakan masukkan nilai-nilainya. Perlu diperhatikan Bapak Ibu, jika di sini kosong, artinya di agama Islam, nilai sumatif agama Islam ada nama yang kosong, artinya di situ harus dikosongkan, jangan sampai ada nilai di situ. Karena ada kemungkinan nama siswa yang nomor 2 ini masuk di agama yang lain atau beragama lain, non-Islam. Nah, silakan masukkan nilai-nilainya Bapak Ibu, disesuaikan dengan hasil nilai Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan. Upayakan jangan sampai nilainya itu sama semua. Secara logika kayaknya sangat sulit sekali untuk mendapatkan nilai sama semua di setiap kegiatan asesmen. Minimal ada 2 angka atau 2 nilai yang berbeda sebagai perbandingan nilai tertinggi dan nilai terendahnya nanti untuk deskripsi raport. Nah, kita lihat Bapak Ibu untuk nomor 2 sekarang. Nomor 2 di sini kosong ya Bapak Ibu, karena ada kemungkinan nomor 2 ini beragama lain, atau kita lihat di agama Kristen misalnya.
Oke, di agama Kristen ternyata masih kosong. Kemudian di agama Katolik. Nah, di agama Katolik juga masih kosong. Kita lihat di agama Hindu. Nah, ternyata juga kosong di agama Hindu. Kemudian kita lihat di agama Buddha. Nah, ternyata di agama Buddha itu ada nomor 2 ini agamanya agama Buddha, Bapak Ibu. Jadi jangan lupa isi TP-nya dulu. Klik di sini disesuaikan dengan kebutuhan atau pelaksanaan asesmen yang Bapak Ibu laksanakan pada TP yang mana. Misalnya saya contohkan di sini saya milih TP yang ke-8 misalnya di bagian tujuan pembelajaran tadi. Nah, silakan masukkan nilai sesuai dengan TP-TP-nya. Untuk kode LM ini Bapak Ibu bisa abaikan jika tidak menggunakan lingkup materi. Nah, silakan masukkan nilainya. Misalnya di sini nilai 78 pada TP yang pertama, kemudian TP yang kedua dapatnya 80 misalnya, kemudian TP yang ketiga 77, yang keempat misalnya 50 misalnya, 56 gitu misalnya, atau 90. Kemudian di sini dapatnya 78 misalnya. Nah, silahkan masukkan sesuaikan dengan TP yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Di sini juga ada nilai UTS dan UAS. Jika memang Bapak Ibu melaksanakan UTS atau UAS, silahkan masukkan nilainya di sini. Nah, setelah ini semua selesai dimasukkan Bapak Ibu, kita bisa ke mata pelajaran yang lain, misalnya PKN. Kemudian penilaiannya juga sama Bapak Ibu, silahkan masukkan dulu kode TP-nya. Jika Bapak Ibu melaksanakan penilaian pada 10 TP atau tujuan mata pelajaran yang Bapak Ibu ambil nilainya, silahkan Bapak Ibu masukkan di sini. TP berapa saja nomornya. Tentunya disesuaikan dengan yang Bapak Ibu lakukan di kelas. Di sini bisa Bapak Ibu bersihkan. Nah, pastikan Bapak Ibu yang kolom merah ini tidak terisi data supaya tidak diakumulasikan oleh aplikasi. Nah, setelah ini selesai Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu sudah selesai semua pengisian nilai sumatif dari agama sampai muluk ketiga atau muluk kedua gitu. Nah, silakan Bapak Ibu lanjutkan di bagian ekstrakurikuler. Nah, di bagian ekstrakurikuler ini silakan diisikan dulu. Yang pertama ada UKS. Kenapa di sini ada UKS dan pramuka? Karena di bagian data profil sekolah tadi, di sini ekstrakurikulernya UKS dan pramuka. Silahkan Bapak Ibu sesuaikan. Kalau seni Bapak Ibu, saya ulangi ya, di awal tadi lupa saya jelaskan. Untuk seni ini ada pilihan Bapak Ibu, silahkan sesuaikan dengan seni atau pelajaran seni yang Bapak Ibu ajarkan di sekolah Bapak Ibu. Kebetulan kalau di sekolah kami ini ada 2 seni yang kami ajarkan jamnya. Jadi kita pilih untuk seni musik, kita checklist, dan juga seni teater. Mohon maaf, seni rupa maksud saya. Nah, setelah ini kita kembali lagi Bapak Ibu ke ekstrakurikuler. Nah, penilaian ekstrakurikuler ini hanya dengan menggunakan kata-kata ya Bapak Ibu. Kata sangat berkembang, dan seterusnya. Deskripsinya silahkan disesuaikan, diisi. Kemudian pramuka juga penilaiannya sama, yaitu dengan kata-kata sangat berkembang, dan sebagainya. Nah, setelah ekstrakurikuler selesai, Bapak Ibu bisa masuk ke rekap nilainya. Nah, di rekap nilai ini Bapak Ibu, di sini ada keputusan naik kelas dan tidak naik kelasnya. Nah, keputusan ini akan muncul jika pada bagian profil sekolah atau data sekolah ini kita pilih semester genap. Nah, kalau ganjil Bapak Ibu pada rekap, nilai rekap
maka keterangan naik dan tidak naiknya akan secara otomatis menghilang atau disembunyikan ya Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke profil sekolah, kita sesuaikan lagi bahwasanya memang kebetulan saya buat ini semester genap. Nah, kembali ke rekap ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya buat naik semua karena memang nilainya mencukupi. Setelah ini Bapak Ibu, jika rekapnya mau dicetak, silahkan klik print untuk mencetaknya. Jika untuk preview juga bisa melalui klik print preview. Nah, silahkan disesuaikan. Jika ini terlalu kecil, bisa Bapak Ibu atur dengan menggunakan peralatan penunjang, kemudian skalanya dibesarkan Bapak Ibu. Bisa menggunakan cara ini, silahkan print preview lagi, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu guru. Misalnya kurang besar, silahkan sesuaikan kembali. Nah, seperti ini. Jika sudah cukup Bapak Ibu, silahkan langsung di print. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah rekap selesai, kita bisa melihat sampul rapotnya. Nah, sampul rapot ini biasanya dicetak untuk kelas 1 Bapak Ibu. Di awal itu karena belum ada sampulnya, ini dicetak dulu. Silahkan dicetak, disesuaikan. Kadang-kadang Bapak Ibu terjadi, misalnya ketika di print preview itu ada lembar yang kosong. Nah, kebetulan di sini misalnya kebetulan di sini sudah full semua. Atau ini kecilan bisa dengan menggunakan cara yang tadi ya Bapak Ibu. Kalau kebetulan misalnya ada slide atau lembar yang kosong, Bapak Ibu bisa mengaturnya melalui page break preview di pojok kanan bawah ini. Silahkan diklik. Nah, di situ bisa Bapak Ibu atur, disesuaikan. Nah, dibuat seperti ini. Biasanya kalau yang terpotong itu ada garis-garis biru di sini yang terpotong-potong. Jadi di bawah ini ada yang kosong itu terpotong dengan garis-garis biru. Jadi nanti silakan Bapak Ibu anak panahnya tahan, klik 2 kali tahan, kemudian digeser, disesuaikan atau dijadikan satu, jangan sampai ada ruang kosong di situ. Nah, untuk sampul rapot sudah ya Bapak Ibu. Itu sampul rapotnya selesai, kita anggap selesai. Kita masuk kepada nilai rapot atau rapot deskripsinya atau rapot yang akan kita cetak. Nah, kita klik nilai rapot. Nah, di sini kita tampilkan normal dulu di bagian pojok kanan bawah. Nah, di sini adalah nilai rapot yang akan kita cetak Bapak Ibu. Nah, jadi kita bisa mencetaknya dengan menggunakan tombol yang ada di bagian bawah sini. Kita juga bisa menggunakan tombol yang ada di atas sini. Kita bisa lihat dulu sebelum kita print supaya aturan halamannya sesuai. Nah, jika Bapak Ibu menganggap bahwa ini masih terlalu kecil dan masih banyak ruang yang bisa digunakan, Bapak Ibu bisa menggunakan setting atau menggunakan peralatan penunjang. Kemudian bagian grup scale to fit, Bapak Ibu bisa membesarkan angka persen dari scale-nya atau skalanya. Silakan dicoba untuk dibesarkan 80% misalnya. Kemudian Bapak Ibu lihat dulu hasil printnya sebelum di print. Nah, seperti ini. Jika ini dirasa sudah cukup, maka Bapak Ibu bisa langsung mencetaknya. Nah, kemudian kita lihat dulu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa langsung mencetaknya. Close. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwa di sini bagian atas ini ada pilihan yaitu seni musik, seni tari dan lain sebagainya. Ini digunakan untuk misalnya Bapak Ibu mau menghilangkan seni tari yang kosong ini. Bapak Ibu tinggal menghilangkan checklist daripada seni tari.
Misalnya di sini senditari mau dihilangkan, kita hilangkan checklistnya, maka secara otomatis senditari akan hilang. Cuman Bapak Ibu, resikonya jika itu dihilangkan, maka ketika kita print, maka akan lebih banyak ruang yang kosong seperti ini Bapak Ibu. Jadi kami merekomendasikan Bapak Ibu untuk tetap membiarkan pelajaran seni walaupun kosong, karena supaya tidak terlalu banyak ruang yang kosong ketika kita mencetaknya. Toh di sini juga sudah tidak ada nilainya Bapak Ibu. Nah, untuk mulok juga demikian Bapak Ibu, sama saja. Nah, ini bisa kita sembunyikan, tapi sebaiknya tidak usah disembunyikan, nggak apa-apa. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk pembanding, kalimat pembanding Bapak Ibu, di sini ada deskripsi nilai tertinggi. Jadi di sini ada bagian deskripsi capaian kompetensi ini. Ananda Arfan David Yoga Alvaro menunjukkan penguasaan yang baik. Nah, kalimat ini bisa Bapak Ibu edit. Nah, di sini bisa kita pilih, misalnya bukan menggunakan kata-kata itu, tapi menggunakan menunjukkan kemampuan yang sangat baik misalnya, atau menunjukkan kemampuan yang baik dalam, maka di sini juga akan berganti. Ananda David Yoga Alvaro menunjukkan kemampuan yang baik dalam membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Kemudian di sini juga untuk yang nilai terendahnya, kita bisa memilih deskripsi, atau Bapak Ibu bisa mengetik juga, tapi kita juga menyediakan contoh atau sampel kata-kata yang akan dimasukkan. Kalau misalnya sampel ini menurut Bapak Ibu kurang pas, silakan Bapak Ibu tulis sendiri di bagian sel yang sudah kami sediakan. Nah, misalnya kalau di sini yang tersedia ini ada perlu bimbingan dalam, kemudian perlu bantuan dalam hal, atau perlu penguatan. Silahkan sesuaikan dengan yang Bapak Ibu inginkan. Nah, setelah ini Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu bisa print secara langsung. Nah, begini. Untuk setting, misalnya terjadi ada lembar, ketika kita mau cetak ada lembar yang kosong, silakan Bapak Ibu lakukan setting di sini di bagian Quick Break Preview. Biasanya yang terpotong sesuai dengan yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, ini ada garis-garis berwarna biru terputus-putus di sini, atau Quick Break Preview-nya kurang tepat. Jadi silahkan Bapak Ibu geser sampai keluar ada panahnya, kemudian klik 2 kali, geser, kemudian dijadikan satu di bagian garis yang lurus seperti ini. Nah, begitu ya Bapak Ibu untuk rapot intrakurikulernya. Nah, untuk berikutnya Bapak Ibu, setelah cetak biasanya Bapak Ibu ada buku induk di sini Bapak Ibu. Silakan jika mau dicetak, silakan Bapak Ibu cetak. Kemudian di sini juga ada piagam penghargaan Bapak Ibu. Kalau misalnya logonya mau diganti, di sini sudah ada keterangannya, sudah ada caranya, silakan Bapak Ibu ganti. Tanda tangan juga demikian caranya. Klik kanan, kemudian pilih change picture, kemudian pilih this device, pilih gambar atau file tanda tangan yang sudah dihilangkan backgroundnya, atau Bapak Ibu bisa juga menggunakan opsi tanda tangan secara langsung. Silahkan Bapak Ibu hapus, klik kemudian dihapus gitu saja. Nanti Bapak Ibu bisa tanda tangan secara manual, kemudian stempel juga bisa Bapak Ibu lakukan secara manual. Nah, jika sudah untuk penyesuaian, ketika mau ngeprint, silakan Bapak Ibu print preview terlebih dahulu supaya disesuaikan. Jika menurut Bapak Ibu penampilannya kurang sesuai, silakan disesuaikan dengan menggunakan, pertama kita gunakan scale-nya dulu atau skalanya dulu. Atau jika dengan skala ternyata sudah cukup dan ternyata masih kurang tepat atau kurang pas, Bapak Ibu bisa menarik ulur filenya atau selnya. Jadi bisa disesuaikan menggunakan
ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Bisa juga seperti itu. Bisa dikecilkan seperti ini. Nah, oh ternyata kekecilan misalnya, silahkan disesuaikan Bapak Ibu. Ininya dikecilkan lagi atau dibesarkan, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu guru. Nah, seperti ini misalnya Bapak Ibu. Nah, misalnya di sini sudah sesuai nih, dianggap Bapak Ibu sudah sesuai. Silahkan Bapak Ibu bisa langsung print atau bisa juga Bapak Ibu simpan PDF untuk dikirimkan ke percetakan misalnya. Silahkan klik file, kemudian pilih export PDF. Nah, nanti filenya bisa Bapak Ibu kirim ke percetakan untuk cetak kualitas cetak yang lebih baik misalnya seperti itu. Nah, demikian Bapak Ibu untuk bagaimana cara pengisian rapot intrakurikulernya. Nah, nanti di video berikutnya saya akan coba untuk menjelaskan bagaimana pengisian rapot untuk rapot projectnya atau rapot P5-nya. Demikian Bapak Ibu, ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.